Selamat pagi anak didik Bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita sudah membahas materi kita di minggu yang lalu tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Itulah materi terakhir kita di pertemuan di bab kedua. Dan hari ini kita kembali di dalam pembelajaran jarak jauh kita, dan topik kita yaitu topik baru, yaitu bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, kita lihat apa itu sebenarnya ini dia. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Di mana ada juga kamu lihat gambar di sana, Pengadilan Negeri kelas 1A Tangerang. Ada gambar di sini, boleh kamu lihat di situ. Dari gambar ini boleh kita pahami gedung ini adalah pengadilan sebagai salah satu tempat bagi setiap warga negara Indonesia untuk mencari keadilan. Di mana pengadilan negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia, di mana kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia. Jadi konsekuensi dari ditetapkannya negara kita sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum untuk menjaga dan mengawal bahwa hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran serta menegakkan keadilan. Maka di negara kita dibentuklah lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Dan lembaga Indonesia sering juga disebut negara the rule of the law, atau negara yang berdasarkan hukum dan peraturan. Baik, kita akan membahas lebih mendalam yaitu sistem hukum di Indonesia. Kamu lihat di situ yang A, sistem hukum di Indonesia. Dan kita akan lihat di situ makna dan karakteristik hukum itu sendiri, di mana seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jadi kita bisa masuk ke kebun binatang karena ada pagar di situ untuk membatasi binatang tersebut. Apalagi dia binatang yang sangat kejam, binatang yang ganas. Jadi dibatasi, sepertinya harimau, sehingga dibatasi jarak kita bisa melihat supaya kita jangan dicakar oleh harimau tersebut. Demikian juga pada hakikatnya hukum itu sendiri untuk membatasi setiap tindak tanduk kita di dalam kita bernegara. Jadi ada aturan-aturan main. Boleh kamu lihat di situ, ada juga gambar di situ. Di situ ada para pengendara menunggu setelah selesainya lampu merah. Nah, para pengendara jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, ini mereka berjejer di sana sehingga mereka mematuhi aturan lalu lintas. Kalau mereka tidak mematuhi aturan lalu lintas, mereka bisa tabrakan. Jadi dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hukum. Ya, kaidah hukum. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Ya, untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup seluruh segi dalam bentuk hukum itu. Jadi banyak pengertian, para pakar memberikan beberapa pengertian tentang hukum itu. Akan tetapi meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur di antaranya. Boleh kamu lihat di situ unsur-unsur hukum itu.
sekalipun banyak definisi dari para ahli, tapi ada beberapa unsur yang menjadi pegangan kita. Pertama itu A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah ini, itulah unsur hukum itu. Pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan manusia. Jadi dalam hukum itu harus ada peraturan yang mengatur tingkah laku kita dengan orang lain. Yang B, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang wajib, seperti dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR, yaitu undang-undang itu. Yang C, peraturan itu bersifat memaksa. Yang D, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas, ada sanksinya. Nah, itu menjadi unsur daripada hukum itu sendiri. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah, larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Ya. Jadi hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur, ya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang ketentuan hukum, dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Jadi dengan demikian suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. Pertama di situ, boleh kamu lihat di situ di bukumu, di video ini, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Jadi ada kepastian hukum. Orang melakukan kesalahan, dia berikan hukuman sanksi. Misalnya kamu tidak menggunakan helm, kamu akan ditindak, diberikan sanksi sesuai dengan pasal yang memuat tentang peraturan menggunakan helm tadi. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Nah itu, ya. Yang kedua, menjamin ketertiban. Dan yang terakhir, tugas daripada hukum itu sendiri, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, menjaga tidak main hakim sendiri. Tetapi kita harus seperti dalam hukum Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jangan kita main hakim sendiri. Belum diputuskan dia bersalah, tapi kita sudah terlebih dahulu memberikan hukuman kepada mereka. Atau pencurian sepeda motor, belum dihukum, dia melakukan kesalahan, dia sudah dibakar terlebih dahulu pelakunya, itu salah. Kalau ada pelaku pencurian, boleh kita tangkap, kita bantu kepolisian, kita serahkan, dan si pelaku nanti akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberikan hukuman, misalnya hukuman kurungan berapa tahun sesuai dengan perbuatannya. Nah, demikianlah pengertian daripada hukum itu tadi, dimana kita sudah melihat sistem hukum di Indonesia, makna dan karakteristik, dan juga beberapa unsur hukum itu sendiri, di mana ada 4 tadi mengenai tingkah laku, dibuat, ditetapkan oleh badan resmi, peraturan bersifat memaksa, sanksinya begitu tegas, dan juga kita lihat juga di situ tadi tugas daripada ketentuan hukum itu menjamin kepastian. Jadi kalau tidak ada hukum, negara kita berperilaku seperti binatang sesuka hati kita. Tetapi dengan ada hukum, kita diatur, ya, supaya jangan sesuka hati, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri. Nah, sampai demikianlah pertemuan kita. Sebelum Bapak mengakhiri, boleh kamu lihat di situ ada tugas mandiri. Bacalah sumber belajar
lain yang berasal dari media cetak. Nanti boleh kamu kerjakan di situ. Nah, di situ inilah tugas mandiri kamu. Mulai dari sini boleh kamu baca sampai selesai. Kerjakan itu nanti. Nah, itu ada sampai 2 ya. Nah, itu 2 baca, baru kerjakan, dan antarkan ke sekolah. Nah, boleh kamu lihat di situ tugasmu. Itu ya. Tugas mandiri boleh kamu lihat di situ. Nah, itu saya tandai supaya lebih jelas. Inilah tugasmu nak, kamu kerjakan, nanti antarkan ke sekolah hasilnya. Baiklah, sampai di sinilah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.